Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau menggambarkan tentang aksi nyata sebagai peran saya sebagai seorang guru penggerak yang akan saya paparkan, di mana dalam video kali ini saya akan memberikan gambaran tentang peran saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi di dalam lingkungan saya bekerja, lalu sebagai seorang fasilitator untuk mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi di lingkungan saya mengajar. Peran pertama saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, di mana saya harus melakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang fasilitator dalam ruang kelas. Tentunya harus mampu membuat sebuah perencanaan yang baik dalam memulai sebuah pembelajaran, melakukan setiap rincian aktivitas, setiap bentuk elaborasi, bentuk kegiatan pengaplikasian dalam setiap tahapan-tahapan strategi pembelajaran yang sudah saya rencanakan, hingga melakukan kegiatan penilaian sebagai bentuk bagaimana peserta didik mampu menyerap, mampu memahami apa yang sudah kita berikan sebagai sebuah refleksi dari hasil pembelajaran itu sendiri. Saya mengajar bidang studi teknologi informasi dan komunikasi di sekolah menengah atas yang pada kurikulum Merdeka yang akan kami jalankan atau kami terapkan di tahun pelajaran baru 2022-2023. Tentunya hal ini akan memberikan gambaran kepada kami untuk mampu menyiapkan segala bentuk aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien lagi, karena memang di dalamnya harus mampu melakukan proses pembelajaran yang bisa mempraktikkan semua elemen-elemen pembelajaran, mempelajari ilmu pengetahuan dan pengasahan keterampilan. Tentunya memang harus mendorong bagaimana peserta didik mampu mengadopsi pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan strategis di tengah ruang belajarnya, sehingga kami selaku fasilitator atau pemimpin pembelajaran bisa memberikan ruang gerak kepada mereka dengan mampu meletupkan inovasi-inovasi yang mereka lahirkan sendiri dari hasil mereka melakukan eksplorasi dan elaborasi pemahaman-pemahaman yang mereka butuhkan, dengan tersentuhnya pengetahuan dan teknologi di sekitar mereka sendiri. Pada saat ini penggunaan perangkat-perangkat alat elektronik seperti komputer, handphone, tablet, dan gadget-gadget lainnya tentunya sudah sangat mumpuni buat mereka untuk bisa memanfaatkan atau mengkolaborasikan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga bagaimana menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah hasil karya akan sangat mudah dilakukan manakala para pemimpin pembelajaran seperti kami mampu memberikan pemikiran-pemikiran baru, mampu memberikan gagasan-gagasan baru yang tentunya akan membuat mereka lebih terpicu lagi melahirkan karya-karya inovatif ke depannya. Peran saya berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam hal ini untuk mewujudkan rasa keberanian, kemandirian, serta kepercayaan diri tentunya harus dibangkitkan dalam segala macam bentuk aktivitas yang memberikan mereka ruang untuk bisa mengeksplorasikan dirinya.
untuk bisa mencari sendiri strategi-strategi bagi dirinya, menampilkan sosok dirinya di depan publik barangkali, atau menampilkan dirinya sebagai seorang pemimpin, atau menampilkan dirinya sebagai bagian dari sebuah anggota kelompok, sehingga mereka mampu berperan dengan kepercayaan dirinya itu untuk bisa memproses, untuk bisa meleburkan keahliannya, kecakapan dirinya, sehingga memiliki manfaat dan fungsi bagi rekan-rekan di sekitarnya. Oleh karenanya, di sini saya terus memotivasi, memberikan mereka saran, gagasan-gagasan baru, bagaimana menjadi seorang pemimpin di hadapan sebuah kelompok, dalam ruang sebuah kegiatan yang pada hakikatnya sekolah sudah memberikan banyak kesempatan mereka di banyak aktivitas dan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa dilakukan baik di dalam ruang kelas atau bahkan di ruang kelas, di ruang terbuka, dan tempat-tempat khusus yang sudah memang direncanakan untuk membina dan menanamkan keberanian mereka menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas yang mereka bentuk. Belum lama ini kami mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran bagi rekan-rekan guru di tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 11 Jakarta, memberikan pengalaman, keterampilan, dan keahlian tentunya dalam mengoperasikan sebuah aplikasi learning management system yang kami bangun, yang kami konsep sedemikian rupa, di mana nanti konten-konten yang akan Bapak Ibu guru lain sediakan sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu, dengan berbagai macam strategi pembelajaran dan bentuk-bentuk alur pembelajarannya sudah mereka susun. Tentunya ini membutuhkan satu penguasaan, satu keahlian tersendiri untuk mencari solusi yang terbaik, bagaimana cara memberikan metode pembelajaran dengan LMS yang membuat peserta didik akan lebih mudah memahami. Dan yang terpenting adalah bahwa saya sebagai salah satu pemateri dan sebagai satu pelatih dalam penguasaan Bapak Ibu guru menguasai aplikasi ini akan memberikan satu ruang gerak bagi mereka untuk bagaimana menciptakan metodenya sendiri, bagaimana menciptakan alur pembelajarannya sendiri melalui jenis dan karakteristik materi yang cukup berbeda-beda ya. Sehingga dalam pembelajaran learning management system, tentunya Bapak Ibu guru yang saya dampingi harus memiliki kekuatan memunculkan inovasi, memunculkan daya kreativitas yang cukup tinggi, terlebih dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini akan cukup membantu karena perbedaan teknik pemahaman atau perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah materi tentunya sangat beragam sekali. Ya, dengan adanya learning management system ini akan mampu mengelompokkan materi-materi mana yang akan diberikan kepada siswa-siswa tertentu, dan materi-materi yang mana pula yang akan diberikan kepada siswa-siswa yang lainnya yang tentunya memiliki penguasaan dan klasifikasi tersendiri, gitu ya. Yang saya maksud di sini adalah bahwa jika guru menghadapi level perbedaan kemampuan pada peserta didik di kelas yang tentunya akan memberikan satu tantangan tersendiri, maka dengan adanya LMS ini Bapak Ibu guru akan diberikan kemudahan membuat satu pengelompokan materi yang capaiannya akan ditentukan oleh Bapak Ibu guru sendiri, di mana capaian-capaian ini akan didasarkan kepada kemampuan peserta didik yang sudah diobservasi sebelumnya.
penggunaan LMS ini akan lebih kepada peningkatan kualitas pembelajaran, kemudahan dalam pembelajaran, dan tentunya berharap bahwa target dari pencapaian LMS ini adalah siswa akan lebih nyaman dan menyenangkan tentunya menggunakan konsep pembelajaran berbasis e-learning. Sekolah merupakan sebuah organisasi besar di mana seluruh warga sekolah memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tentunya di sini harapan saya pribadi bahwa seluruh stakeholder, seluruh insan-insan pendidik, baik guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pun tenaga pendidikan, ikut terjun dalam mensukseskan visi dan misi sekolah, di mana mewujudkan visi misi yang sudah direncanakan secara umum, di mana komponen-komponen sekolah itu ikut terlibat merumuskan itu, maka perlu adanya kerjasama yang baik, perlu adanya satu konsep yang mempertemukan setiap guru, kepala sekolah, wakil, bahkan seluruh insan-insan pendidik yang ada di sekolah akan memberikan kontribusi positif, membentuk sebuah kolaborasi, membentuk sebuah kerjasama aktif yang baik untuk mendukung ketercapaian visi tersebut. Dalam hal ini saya sebagai salah seorang bagian dari manajemen sekolah tentunya juga berupaya menjadi seorang pendorong kolaborasi. Salah satunya adalah pada kegiatan rapat kerja guru dan pegawai yang baru beberapa minggu kami laksanakan, di mana saya berperan sebagai salah seorang pemimpin untuk mewadahi pemikiran-pemikiran, saran, dan gagasan-gagasan tentang kemajuan kurikulum sekolah. Dalam hal ini saya memberikan capaian target program sekolah baik jangka pendek, menengah atau panjang dengan masukan dan gagasan-gagasan yang sudah diberikan oleh seluruh insan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Kerjasama ini sudah cukup lama terbangun ya. Oleh karenanya penyempurnaan dari setiap gagasan-gagasan dan tentunya akan sangat menyesuaikan dari daya dukung sekolah, pemberian stimulus yang baik kepada seluruh insan pendidik di sekolah akan memberikan penguatan, akan memberikan satu keyakinan bahwa pencapaian visi dan misi sekolah akan sangat baik dan akan sangat yakin bisa merealisasikan bagi kepentingan kemajuan sekolah ini. Menyambut implementasi kurikulum Merdeka beberapa bulan ke depan, saya memiliki satu peran sebagai salah seorang penggerak komunitas praktisi, di mana komunitas ini adalah saya bentuk yang saya beri nama tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 24 guru yang mengajar di kelas 10 nantinya yang saya pimpin untuk mampu merencanakan, membuat ide gagasan yang baik bagaimana proses alur perencanaan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Kita memikirkan bersama-sama dalam komunitas ini ide karya yang harus peserta didik lakukan,
yang akan mereka cetuskan ke dalam sebuah project yang akan dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan pada catur bulan pertama, lalu pada project kedua di catur bulan kedua, dan project ketiga di catur bulan ketiga, sehingga dalam 1 tahun di kelas 10 mereka mampu menyelesaikan 3 project. Merumuskan banyak hal tentunya perlu banyak masukan, dan dengan kolaborasi yang baik di komunitas ini kami mampu merencanakan sebuah konsep alur penyelesaian proyek-proyek ini, di mana di dalamnya akan memuat satu kesepakatan yang akan dibuat oleh guru pembimbing dengan peserta didik, lalu disepakati pula tim kerja yang akan bekerja dalam proyek tersebut, menentukan tema yang akan mereka ambil, lalu membuat rancangan langkah-langkah pencarian data, ya, eksplorasi, observasi, dan mungkin akan meninjau ke lapangan terkait dengan kebutuhan data yang mereka akan jadikan sebagai konten, atau mereka jadikan sebagai bahan proyek itu sendiri, sehingga pada komunitas ini akan menghasilkan satu produk panduan bagaimana melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara baik dan tertata rapi, sehingga semua akan menghasilkan sebuah karya atau proyek yang di dalamnya memiliki ruh dari 6 elemen profil pelajar Pancasila.